Salam guru penggerak. Saya Santi Yulianti dari SLBA Pembina Tingkat Nasional, calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya merasa senang sekali dapat mempelajari modul 1.1 karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah seharusnya saya bisa terapkan di kelas ataupun program sekolah. Kemudian selama pembelajaran membuat diri saya malu dan menyadarkan saya bahwa banyak hal yang harus saya perbaiki terkait sebagai pendidik. Baik itu persepsi diri saya sendiri ataupun cara saya menjalankan peran saya sebagai pendidik. Perubahan yang positif pada diri saya membuat diri saya melakukan perubahan-perubahan untuk kedepannya. Selanjutnya, proses pembelajaran modul 1.1 bertepatan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pesantren Ramadan di sekolah dan saya pun kebetulan menjadi panitianya. Sehingga saya akan mencoba mengimplementasikan atau melakukan aksi nyata modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada kegiatan pesantren Ramadan di sekolah. Maka daripada itu, yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan untuk kegiatan pesantren Ramadan. Yang pertama, membuat kegiatan pesantren Ramadan yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik dengan kegiatannya tidak hanya mendengarkan tausiah saja, tetapi lebih banyak menekankan juga partisipasi aktif dari peserta didik seperti lomba keagamaan, pentas seni, serta buka bersama. Yang kedua, membuat kegiatan seperti lomba atau pentas seni yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyisipkan pembiasaan hal yang positif dan penguatan karakter peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk cerita baik. Kegiatan pesantren Ramadan Jaya yang akan dilaksanakan tahun ini terdapat beberapa inovasi yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena berkaca juga dari pengalaman sebelumnya bahwa kegiatan pesantren Ramadan lebih banyak diisi dengan kegiatan mendengarkan tausiah. Hal tersebut membuat peserta didik terlihat bosan. Maka daripada itu, setelah mendapatkan pembelajaran dari modul 1.1, saya selaku panitia mengusulkan untuk kegiatan Ramadan Ceria tahun ini, kegiatannya dikemas dengan beberapa kegiatan yang menarik dan menyenangkan, serta lebih banyak menekankan partisipasi peserta didik, seperti adanya kegiatan perlombaan, pentas seni, tausiah interaktif, dan buka bersama. Selanjutnya, untuk membuat partisipasi peserta didik yang aktif, maka dilaksanakan perlombaan keagamaan, di mana perlombaan dibagi menjadi dua, yaitu perlombaan individu dan kelompok. Untuk perlombaan individu dilaksanakan sesuai satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian, setiap satuan pendidikan terbagi kembali menjadi dua lomba, yaitu lomba untuk peserta didik yang mengalami ataupun memiliki hambatan penglihatan saja dan lomba untuk peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan disertai dengan hambatan lainnya. Misalnya untuk SMPLB, peserta yang mengalami hambatan penglihatan saja, maka lomba yang bisa diikuti yaitu lomba berpidato Islami, lomba baca puisi Islami, dan lomba menyalin ayat suci Al-Quran Braille. Sementara untuk peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan disertai dengan hambatan lain, lombanya yaitu lomba hafalan surat pendek dan lomba praktek wudhu saja. Dengan perbedaan tersebut, kami merasa sudah melakukan diferensiasi dan telah berbuat adil karena kami telah menyesuaikan kemampuan peserta didik yang berbeda. Jadi bisa saja di dalam satu kelas anak mengikuti perlombaan yang berbeda.
Dan di sini juga ditekankan bahwa anak bisa berprestasi dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Kemudian kami pun tidak memaksakan peserta didik untuk ikut semua lomba. Peserta didik bebas memilih lomba sesuai minatnya masing-masing. Selanjutnya, untuk lomba kelompok kami isi dengan kegiatan lomba cerdas cermat, di mana pesertanya kami gabungkan antara peserta didik SMPLB dan SMALB. Kegiatan ini kami lakukan untuk bisa menekankan partisipasi aktif peserta didik, serta menekankan nilai luhur kerjasama, serta melihat seberapa jauh pengetahuan agama peserta didik. Kegiatan menarik lain yang dilakukan adalah pentas seni. Dalam pentas seni, semua peserta didik dapat mengekspresikan diri sesuai kemampuan dan minat mereka masing-masing. Tidak ada batasan untuk jenis penampilan. Semua peserta didik tampil baik dari perwakilan kelas, angkatan, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, tak lupa kegiatan-kegiatan seperti sholat duha, sholat berjamaah, dan saling berbagi di buka bersama kami masukkan dalam kegiatan pesantren Ramadan Ceria sebagai upaya untuk membiasakan peserta didik melakukan hal positif tersebut setiap waktu. Pembiasaan ini juga sebagai bentuk pembentukan karakter peserta didik supaya memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya, pemberian tausiah pun tetap kami berikan juga kepada peserta didik untuk memberikan ilmu pengetahuan keagamaan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah kami juga melibatkan OSIS untuk membantu pelaksanaan kegiatan seperti menjadi MC serta meminta bantuan untuk mengkoordinir pengisi-pengisi acara lainnya. Selanjutnya, inilah rangkaian dari seluruh pelaksanaan aksi nyata di pesantren Ramadan sekolah. Mulai dari yang pertama, perencanaan. Ada foto sebelah kiri yang menggambarkan tentang rapat awal panitia inti membahas gambaran umum kegiatan dan fiksasi panitia. Selanjutnya ada foto di tengah yang menggambarkan ketika kegiatan sosialisasi pesantren kilat Ramadan kepada guru, dan foto yang paling sebelah kanan yaitu menggambarkan ketika sosialisasi pesantren kilat Ramadan kepada peserta didik. Selanjutnya masuk kepada kegiatan pelaksanaan, di mana yang pertama adalah pembiasaan hal positif sekaligus penguatan karakter peserta didik. Foto yang paling sebelah kiri menggambarkan ketika sholat duha, foto yang di tengah mendengarkan tausiah, dan foto yang paling sebelah kanan sholat zuhur, sholat asar, dan maghrib secara berjamaah. Selanjutnya, masih dalam pelaksanaan, ada lomba individu peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan saja. Foto sebelah kiri menggambarkan lomba baca puisi Islami, yang di tengah sedang lomba baca pidato, dan yang paling sebelah kanan adalah lomba menyalin ayat suci Al-Quran Braille, ya. Dan nanti ada sedikit cuplikan videonya. Imam Qurtubi menafsirkan dalam ayat ini bahwasannya kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa atau bodoh. Teman-teman tahu nggak, lahir itu tidak tahu apa-apa, betul? Betul. Kalian Selanjutnya, masih dalam pelaksanaan, ada lomba individu peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan disertai dengan hambatan lainnya. Ada 2 lomba, foto sebelah kiri berisi tentang lomba hafalan surat pendek, dan yang sebelah kanannya lomba praktik wudhu. Ada sedikit cuplikan untuk menggambarkannya. Kakinya sampai atas. Selanjutnya, masih pelaksanaan, ada lomba kelompok yaitu cerdas cermat gabungan peserta didik SMPLB dan SMALB. Berikut adalah cuplikannya. Selanjutnya, masih dalam pelaksanaan, ada kegiatan pemberian hadiah kepada para juara lomba, ya.
Yang di paling sebelah kiri ada pemberian hadiah kepada peserta didik dengan hambatan penglihatan saja. Selanjutnya, yang di sebelah kanan juga ada pemberian hadiah kepada peserta didik dengan hambatan penglihatan disertai dengan hambatan lainnya. Di sini menekankan bahwa semua peserta didik dapat berprestasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, masih dalam pelaksanaan, ini ada gambaran pentas seni peserta didik. Ada penampilan ekstrakurikuler Hado di sebelah kiri, di tengah ada penampilan dari kelas 4, dan yang paling kanan itu ada penampilan dari kelas 12. Dan ini ada videonya, bisa untuk disimak. Dan selanjutnya, masih dalam pelaksanaan ada penguatan karakter dan pembiasaan hal positif untuk peserta didik. Ada kegiatan berselawat bersama sekaligus kegiatan buka bersama. Ada sedikit cuplikan videonya, selamat menyaksikan juga. Selanjutnya, ada kegiatan refleksi dari pesantren Ramadan Cahaya yang sudah dilaksanakan. Ya, refleksi di sini memuat 3 hal, ada hal positif, tantangan, dan solusi. Hal positif ada 3 juga, yaitu yang pertama, peserta didik terlihat senang dan antusias terhadap kegiatan. Yang kedua, semua peserta didik dapat berperan aktif dalam semua kegiatan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, kegiatan ini dapat mengakomodasi semua kemampuan dan minat peserta didik. Kemudian untuk tantangannya adalah sebelum pelaksanaan lomba masih terdapat beberapa peserta didik yang kebingungan mengikuti lomba apa karena masih bingung kemampuan dan minat dirinya sendiri. Kemudian untuk solusinya, guru berusaha membantu dan mengarahkan peserta didik sehingga peserta didik dapat mengetahui kemampuan dan minat untuk mengikuti lomba keagamaannya. Selanjutnya yaitu ada testimoni dari orang yang terlibat dalam proses perubahan yang dilakukan. Selamat mendengarkan. Halo, nama saya Wanda Siti Rahma. Saya adalah anak kelas 9A. Saya sangat bahagia bisa mengikuti kegiatan pesantren kilat kemarin. Pertama, bisa mengikuti lomba sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan pertama saya salah satunya lomba pidato dan alhamdulillah berhasil meraih juara pertama. Kemudian pentas seni. Bagi saya itu sangat menyenangkan. Kami bisa mengekspresikan diri kami melalui penampilan-penampilan yang kami bawakan. Dan saya sendiri bersama teman-teman menampilkan hadroh. Itu sangat membahagiakan karena bisa bersyiar melalui sholawat. Dan yang ketiga itu buka bersama. Saya begitu bahagia bisa buka puasa bersama teman-teman, guru-guru, dan semua warga sekolah. Mungkin itu demikian, terima kasih. Halo, nama saya Asifah Hirnisa. Asifah kemarin pesantren Ramadan. Asifah kemarin ikut lomba udu. Asifah ikut lomba udu. Terus lomba apa lagi? Terus bacaan surat pendek. Oh iya. Ya. Senang tidak mengikuti kegiatannya? Senang. Kenapa sih Pak senang? Juara. Oh, hebat ya. Si Hebat. Pak juara lomba apa? Lomba surat pendek. Oh, lomba membaca surat Pendek. pendek ya. Lalu Sipa dapat hadiah.
Dapat hadiah anduk. Oh, dapat hadiah anduk. Sipa senang? Senang. Senangnya gimana senangnya? Yes, yes. Oke, terima kasih Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mulyono, salah satu guru di SLTA Pembinaan Tingkat Nasional. Izinkan saya memberikan testimoni terkait kegiatan pesantren Ramadan. Jadi kegiatan pesantren Ramadan kemarin berlangsung sangat baik. Panitia membuat acara yang sangat menarik untuk anak-anak. Salah satunya yaitu kegiatan lomba yang disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi anak-anak mampu mengeluarkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan lomba yang dapat mereka ikuti. Selain itu, ada juga kegiatan pentas seni di mana anak-anak dapat memperlihatkan kreativitasnya di bidang yang mereka kuasai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya saya berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Itulah pemaparan aksi nyata saya. Terima kasih. Salam bergerak untuk pendidikan.